Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, salam olahraga. Dan pada hari ini saya begitu bersemangat karena memang begitu banyak anak muda berprestasi di Provinsi Jambi yang tengah mempersiapkan diri untuk menyambut pesta akbar, perhelatan olahraga terbesar di Indonesia yang dilakukan selama 4 tahun sekali. Dan pada tahun ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara atau Pekan Olahraga Nasional. Nah, membahas tentang PON, ini persiapan dilakukan para atlet yang ada di Provinsi Jambi sebagai kebanggaan dan utusan. Ini begitu banyak prosesnya, ada yang mengikuti pelatihan sampai ke luar negeri, ada yang sedang persiapan juga di Bina Prestasi dan yang lain. Kemudian juga hal-hal lainnya diperlukan, baik pendampingan secara fisik, mental, dan juga psikologis. Dan untuk melihat bagaimana sebenarnya rangkaian dan kesiapan dari perhelatan dan juga antusiasme dari seluruh atlet yang ada di Provinsi Jambi dan Indonesia, berikut kita simak video perhelatan menuju PON 2024. Ya, saudara, tadi kita sudah melihat ini roadshow ataupun juga menuju dari PON 2024. Dan tadi begitu banyak antusiasme dari beberapa atlet, baik di bidang olahraga, ada tadi angkat besi, kemudian juga ada taekwondo, tadi juga ada beberapa atlet lainnya yang sudah begitu antusiasme. Dan juga melihat tadi ada Bina Prestasi dari satu bidang yang ada di KONI untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas dari atlet yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas itu, saudara, kita sudah ada dua narasumber kita karena sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni atlet Jambi siap berlaga di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan 3 narasumber. Ini adalah 2 narasumber yang ada di studio dan satu nanti bergabung bersama kita lewat Zoom. Ini adalah orang-orang hebat yang sudah mewakili Jambi, menyumbangkan begitu banyak juga prestasi, baik dari medali emas, perak, dan juga perunggu. Pertama, saya akan sapa terlebih dahulu dari yang tengah nih. Ada Bang Dr. Muhammad Ali, SPD MPD, selaku Kabid Binpres KONI Provinsi Jambi. Oke, selamat sore. Olahraga sore ya. Selamat sore, salam olahraga. Sehat Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Ya, wah, luar biasa. Ini nama petinju ya Bang Ali? Nama petinju, memang cocok di dunia olahraga. Cocok di dunia olahraga. Dan nanti kita akan langsung berbincang juga nih dengan Bang Ali seperti apa sebenarnya Binpres yang dilakukan di KONI. Apalagi kalau kita melihat dengan tenggat waktu, ini memang tidak lama lagi ya Bang ya. Atlet Jambi akan berangkat dan lain-lain. Nanti kita akan coba mengulik seperti apa persiapan yang sudah dilakukan. Nah, di samping Bang Ali, nah ini sudah melalang buana lebih jauh lagi nih ya. Udah mewakili Indonesia juga, sudah banyak prestasinya, dan ini juga seorang pelatih. Ya, ini Bang Oki Kurniawan dari Pelatih Wushu. Salam olahraga. Salam olahraga. Selamat sore Bang. Sore Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bang Oki ini pelatih di bidang sandah ya Bang ya? Wushu santai. Wushu sandah. Nanti kita akan bahas nih. Sebenarnya Wushu ini banyak ya. Ada taulo, ada juga sandah. Nah nanti dari Bang Oki seperti apa sebenarnya persiapan. Dan ini bakalan dikirim berarti Bang nanti? Iya, bakal berangkat semua. Bakal berangkat semua. Nah ini yang paling seru. Nanti kita akan lihat seperti apa persiapan dan juga pengampuhan yang dilakukan seperti itu. Nah tadi ada 2 yang ganteng di sini ya. Di studio menemani saya. Dan 1 orang sekarang ada di China langsung. Halo, selamat sore Kak Meli. Selamat sore semua, salam olahraga. Wah, salam olahraga. Ini Kak Melisa Triandani selaku atlet wushu yang sedang bersiap sepertinya nih. Dan sekarang posisinya di Cina ya Kak ya? Siap ya, di Cina. Iya. Sudah 1 bulan. Oh, sudah 1 bulan ya. Sehat-sehat ya Kak di sana Kak ya? Siap, sehat. Iya. Kapan balik ke Indonesia rencananya? Rencana itu awal September, nanti langsung ke Indonesia, langsung ke Medan. Oke, baik. Nah ini nanti kita akan bertanya langsung nih persiapan seperti apa. Karena kalau saya lihat-lihat di media sosialnya Kak Meli ini udah lama dianya di Cina ya. Jangan lupa balik ke Indonesia ya Kak ya. Ya, baik. harus balik, harus juara dulu. Ya benar sekali. Nah, baik pemirsa, untuk pemirsa dan juga saudara yang ingin langsung berbincang nanti dengan narasumber kita dengan Kak Meli, kemudian juga Bang Oki dan juga Bang Ali seperti apa terkait dengan persiapan yang akan dilakukan, langsung saja nanti di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kita istilah kalau bahasa Jambi ini tak kenal maka kata sayang ya. Jadi kita kenalan lebih dalam lagi dari Bang Oki terlebih dahulu. Nah, kalau Bang Oki ini sendiri kan backgroundnya di bidang atlet nih sebagai pelatih, sebenarnya sudah sejak kapan nih akhirnya tertarik dengan bidang wushu dan hal-hal yang sudah dilakukan hingga hari ini dan prestasinya juga? Awalnya dulu tahun 2007, jadi masih SMP, tertarik dengan wushu, kemudian saya berlatih sama Om Heri Metimo dulu pelatihnya. Jadi dari 2007
sampai tahun 2019. Terakhir saya jadi atlet. Jadi kalau untuk prestasi, alhamdulillah ketika jadi atlet udah pernah juara 1, juara 2, juara 3, sudah pernah ngerasain semua. Mewakili Indonesia juga pernah. Ikut PON juga terakhir saya di Bandung kalau nggak salah, Jawa Barat. Tahun berapa itu? Terakhir 2016. 2016. Nah, ini tadi di luar negeri juga ya. Kalau di luar negeri di mana waktu itu, Bang? Dulu di Singapura. Singapura. Dan dapat medali Perak. perak. Wah, untuk Indonesia. Dulu saya dapat, persiapannya sama kayak Melisa juga, kita dulu di Cina juga. Cuman untuk sekolahnya beda. Kalau yang sekarang ini memang sekolah yang nomor 1. Jadi memang pusatnya lah. Yang Melisa sekarang memang benar-benar yang nomor 1 lah kalau untuk di Cina. Baik, karena memang berdasarkan informasi yang saya peroleh juga, bahwasanya kalau di Cina ini ada sekolah khusus ya yang dilakukan. Nah, mungkin ini bisa jadi apa ya, cerminan juga nih untuk Indonesia. Apakah ada nanti sekolah pencaksilat gitu ya yang akan dilakukan? Nah, kalau tadi sudah dengan Bang Oki yang prestasinya juga sudah sedikit nih, nanti kita perdalam lagi ya Bang Oki ya. Kita ke Kak Melisa nih, Kak Melisa. Siap. Iya, Kak Melisa ini kan sekarang menjadi atlet yang juga tengah istilahnya menempuh lah pelatihan dan pendidikan lebih lanjut nih di Cina langsung dari asal muasalnya. Nah, seperti apa Kak? Kenapa akhirnya Kakak ini tertarik dengan wushu dan juga berkecimpung dan prestasinya bukan main-main ini. Ini menjadi istilahnya panutan dan juga pedoman ya untuk para atlet wushu yang ada di Jambi. Siap, terima kasih. Sebelumnya itu saya di karate. 2015 baru bergabung di wushu bersama tim senior-senior di Provinsi Jambi pastinya. Dan di karate itu saya dari sekolah. Tertarik di wushu, bukan tertarik di wushu saja, tapi tertarik di bidang bela diri. Karena menurut saya untuk menjadi seorang wanita itu menjadi tantangan yang sangat menarik. Karena selain bisa menjaga diri, berprestasi dan membanggakan Indonesia. Wah, ini nih ada istilah mewakili perempuan yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Ini yang paling keren ya. Nah, kalau kita ke Bang Ali lagi, nanti kita lanjut ya, Kak Melisa ya. Masih standby di sana ya? Baik. Nah, Bang Ali, kalau Bang Ali melihat ini, antusiasme atlet ini, tadi ada yang juga Bang Oki sebelumnya merupakan atlet dan sekarang sudah aktif menjadi pelatih, dan juga Kak Meli yang sekarang sedang persiapan di China. Dan kalau Bang Ali melihat dari bina prestasi, antusiasme ataupun keinginan anak Jambi nih untuk tergabung dalam bidang olahraga apapun seperti apa, Bang? Ya, mungkin kita bergerak yang pertama, kita bergabung di KONI itu sudah mulai persiapan untuk PON Aceh Papua dulu. Nanti tahun 2021 di akhir itu ada PON Papua. Setelah di PON Papua, kita KONI khususnya bidang BIMPRES, kita sudah menyampaikan dengan cabur bahwasanya kita tidak lagi boleh diam, kita harus mempersiapkan diri lagi karena tahun 2024 itu akan dipersiapkan PON di Aceh dan Sumut. Alhamdulillah setelah PON dan termasuk yang Melisa tadi, itu adalah yang pertama sekali membuat masyarakat Jambi itu menangis. Karena Melisa yang pertama sekali mendapat medali emas. Yang pertama kali di PON khusus untuk Provinsi Jambi. Dan selanjutnya, setelah pulang dari PON Papua, memang Provinsi Jambi khususnya cabur itu bergiat untuk latihan, untuk persiapan untuk mendapatkan tiket untuk bisa bergabung di PON Aceh Sumut nanti di tahun 2024. Dan alhamdulillah semua cabur bergerak, tetapi dari 42 cabur yang ada di KONI Provinsi Jambi yang bisa mewakili cabur itu ada 34 cabur. 34 cabur yang dapat tiket untuk ke PON Aceh Sumut. Dan alhamdulillah KONI sendiri melalui Pak Budi Setiawan menyampaikan atlet yang dapat tiket untuk berangkat ke Aceh Sumut itu diberangkatkan semua. Nanti dengan jumlah 34 cabur dengan jumlah atlet 217. Tapi alhamdulillah kita sebagai BIMPRES bukan atlet yang ikut PON saja. Kita lihat juga di antusias waktu tahun 2023 kita Jambi ada juga menggelar adalah kejuaraan yang akbar khusus untuk provinsi, yaitu adalah Porprov. Tapi kita lihat atlet di Provinsi Jambi begitu antusias karena kita lihat sekarang ini di dunia olahraga yang berprestasi itu sudah bisa menjanjikan untuk kehidupan selanjutnya. Wah, gitu. Ya. Ini jadi BIMPRES ini melihat memang pergerakan minat untuk olahraga ini memang sudah semakin baik ya, dari setahun ke tahun, apalagi dilihat dari Porprov tahun lalu. Nah, untuk Porprov ini sendiri juga sebagai pedoman untuk melangkah lebih lanjut ke PON. Seperti apa? Ya, Porprov ini adalah merupakan tolak ukur yang pertama melihat
kemampuan daripada atlet kita, dan di kejuaraan-kejuaraan yang porprov yang kita laksanakan 2023 ini, itulah atlet yang dikirim ke mengikuti namanya backup PON, babak kualifikasi PON untuk mendapatkan tiket bisa ke PON Aceh Sumut. Tapi alhamdulillah dari semua cabur tadi sudah begitu semangat dan begitu berprestasi, tapi yang memang kita dari 42, 34 yang bisa mewakili cabur dari KONI Provinsi Jambi. Gitu. Baik. Nah ini tadi sekilas ya dari Pak Ali. Kita tahan dulu Pak Ali, kita ke Bang Oki. Bang Oki, ini tadi kan Bang Oki juga udah pernah pengalaman di 2016 ya, kurang lebih di Bandung saat itu ya, untuk PON dan lain-lain. Seperti apa nih persiapan yang dilakukan menjelang hitungan hari? Sekarang sudah tanggal 26. Ya, tinggal sebentar ya, 2 minggu tidak sampai. Nah, sejak kapan nih pelatihan dan pemusatannya dilakukan, Bang? Jadi kebetulan kita backup PON kemarin kualifikasi itu di bulan November 2023 di Pekanbaru Riau ya Pak Ali ya. Jadi setelah backup PON selesai, kita nggak pakai waktu istirahat lagi. Jadi memang anak-anak yang di luar daerah boleh kita kasih pulang dulu, kemudian udah kita inapkan lagi. Kita udah langsung jalan Platda. Jadi memang kita wusu dari pulang Porwil itu kita udah persiapan lagi untuk PON. Karena memang atlet-atlet kita ini kebetulan regenerasi semua Bang. Jadi memang kebetulan hanya Melisa yang atlet seniornya. Jadi memang kita benar-benar perombakan atlet-atlet yang junior naik senior. Jadi memang masih pada muda-muda semua. Nah jadi memang harus benar-benar mempersiapkan karena kan mereka kurang pengalaman. Makanya jauh-jauh hari sudah kita siapkan gitu. Baik, nah ini menarik ya ketika membahas tentang regenerasi ya, atau perubahan yang istilahnya yang seniornya sekarang sudah berganti junior dan ini, bagaimana strateginya waktu itu Bang? Kita melakukan seleksi juga Bang. Jadi kita mengadakan kejuaraan daerah, kemudian porprov. Nah jadi dari hasil kejuaraan itu kita seleksi. Jadi siapa yang benar-benar ada bakat, minat dan keseriusan, itu kita latih. Alhamdulillah atlet yang kita latih banyak yang dari nol. Banyak dari nol, hanya 1 tahun, 2 tahun mendalamin. Kemarin di backup alhamdulillah juara 1. Wah. Ini yang menarik ya, memang bagaimana strategi yang harusnya dilakukan, walaupun memang bibit-bibit yang baru ditemukan seperti itu, tapi ketika memang dilatih dengan penuh semangat, ini bisa menghasilkan seperti itu ya. Konsisten. Nanti kita perdalam dari Binpres nih seperti apa nih, kenapa akhirnya bisa menghasilkan bibit-bibit yang luar biasa. Kita ke Kak Melisa. Kak Melisa, tadi saya mendengar dari Bang Oki, ini kan bahwa Kak Melisa salah satu senior yang masih terus ingin membanggakan Jambi di PON, yang sebelumnya kita juga mengikuti berita di tahun-tahun sebelumnya PON di Jambi Wusu, ini salah satunya Kak Melisa yang berhasil ya mendapatkan medali emas, dan tadi diceritakan juga sama Bang Ali. Nah, bagaimana nih strategi dan langkah yang dilakukan untuk pemusatan latihannya di Cina ini sendiri, sudah berapa lama dan apa saja yang dilakukan di sana, boleh diceritakan kepada kita tidak Kak? Terima kasih. Yang pasti ini kesempatan yang gimana ya, tidak sia-sia, harus tidak bisa kita main-main untuk kesempatan ini, karena kita di sini yang berangkat cuma 3 putri, karena yang lolos itu selebihnya persiapannya di Jambi. Jadi tidak ada semua yang bisa dapat kesempatan yang sangat berharga di sini. Latihan di sini pun juga pastinya keras, karena di sini namanya sekolah seperti sekolah emang kayak khusus, emang ada musuhnya dan emang kayak sekolah khusus atlet gitu loh. Jadi di sini emang terfokus dari pagi, dari makan semuanya itu emang fokus untuk latihan, dan di sini juga kan mencari teman-teman sparring, banyak sekali beragam macam. Setiap hari latihan itu berganti untuk teman-teman sparringnya di sini. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk membiasakan bagaimana kita mengasah teknik-teknik kita yang mungkin kita sudah punya teknik, tapi diasah lagi, mendalamkan lagi ilmu untuk mempersiapkan dan lebih matang lagi kejuaraan di PON Sumut Aceh. Baik, ini tadi saya mendengar dari Indonesia hanya 3 perempuan yang dikirim. Siap, ya, hanya 3, karena dan itu benar-benar salut kepada Pemprovnya Wusu Jambi, kepada Pak Esa dan pengurusnya dan pelatih yang sangat antusias, sangat-sangat bersemangat untuk menjadikan atlet-atlet Wusu Jambi itu berprestasi, apalagi untuk di PON dan kejuaraan-kejuaraan lain. Jadi benar-benar mensupport, mendukung dari masalah anggaran dan lain segala macamnya, itu benar-benar disupport. Baik, berarti kalau hitungannya sendiri sampai saat ini sudah berapa bulan Kak di Cina? Kita
kita dijatakan itu 2 bulan. Jadi ini udah sebulan lebih berjalan dan mendekati awal September kita pulang. Oh baik, nah kita akan nanti tanya lagi, kita tahan dulu ya Kak Melisa, Bang Oki dan juga Bang Ali, seperti apa langkah dan strategi yang akan diambil lebih lanjut untuk persiapan menjelang PON ini. Karena memang pasti ada mimpi dan harapan yang ingin disampaikan oleh Jambi dan juga membanggakan Provinsi Jambi tentunya. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan rangkaian dan juga kesiapan para atlet nih menuju PON 21, ya ini Aceh dan juga Sumut yang akan dilakukan. Dan ini tinggal terhitung beberapa minggu lagi dan tadi sudah mendengar juga bahwa dari Binpres nih sudah melakukan banyak hal. Dapat kunci juga nih dari Bang Oki tadi, katanya begitu banyak persiapan bibit-bibit baru dan lain-lain. Ini seperti apa sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Binpres sendiri sebelum menuju dari PON yang akan dilaksanakan ini? Ya, mungkin setelah tadi sudah kita sampaikan juga bahwa setelah mengadakan PON di Papua, memang kita sudah, KONI khususnya sudah menginstruksikan kepada Pemprov, kita tidak diam lagi, kita harus mempersiapkan atlet kita, mudah-mudahan ada atlet yang muncul yang baru. Tapi alhamdulillah kita lihat waktu backup PON, itu memang banyak atlet-atlet yang muncul, atlet-atlet yang baru, tetapi memang masih atlet-atlet yang juara di Papua kemarin memang masih diandalkan juga di PON Aceh Sumut karena masih umurnya masih bisa, terkecuali ada beberapa atlet yang di dayung. Di dayung itu memang regenerasi, tapi mudah-mudahan untuk PON Aceh Sumut ini dayung khususnya itu bisa membanggakan Provinsi Jambi. Khusus untuk yang dari WUSU, itu kita lihat itu memang begitu regenerasi itu memang jalan betul. Dalam arti kata, kita lihat di Porwil kemarin untuk mengambil tiket ke PON Aceh Sumut, itu memang itu atlet-atlet yang kira-kira yang belum pernah kita lihat selama ini. Tetapi dia tampil begitu gemilang, tapi mudah-mudahan dengan umur yang masih muda, mudah-mudahan dengan fisik yang diandalkan, karena saya yakin pengalaman tanding daripada adik-adik kita yang ada di WUSU mungkin itu perlu diasah. Tapi mudah-mudahan kita lihat daripada Pemprov WUSU khususnya ini bukan khusus saja, mungkin banyak juga cabur-cabur yang lain itu sudah melakukan tryout dan melakukan camp betul, baik di luar negeri yang ada sekarang WUSU di Cina, dan ada juga yang dari bulu tangkis kabarnya di Cina juga, bulu tangkis itu ada juga, dan Pemprov cabur-cabur yang lain itu sudah banyak melakukan tryout ke semua provinsi-provinsi yang ada yang terkuat di daerah Pulau Jawa nanti gitu. Baik, berarti kalau misalnya melihat dari strategi setiap pulau ini ada unggulan masing-masing cabang sendiri seperti itu. Berarti kalau dari Jambi tadi salah satunya WUSU yang diunggulkan juga. Nah, kalau tadi kan kita melihat bahwasannya Bang Oki menyampaikan sudah mulai masuk ke pelatihan daerah seperti itu dan lain-lain. Ini seperti apa program yang dilakukan, pengawasan dan juga langkah lebih lanjutnya? Karena kan balik lagi nih, atlet ini kadang juga suka nakal ya. Kalau misalnya makan dilarang pasti makan ya Bang Oki ya, bener ya Bang Oki ya? Nah ini seperti apa nih pantauan yang dilakukan? Karena memang makanan ini berpengaruh ya untuk atlet salah satu. Mungkin yang lain seperti apa Bang? TC secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jambi melalui KONI Provinsi Jambi itu memang kita awali pada bulan Maret kemarin. Itu secara resmi dari pemerintah. Dan semua dari bulan Maret itu semua kebutuhan dan fasilitas daripada atlet yang menuju PON Aceh Sumut itu dipersiapkan oleh pemerintah, dana pemerintah yang dialokasi melalui KONI Provinsi Jambi. Dan kita bagi Mempres itu mulai Maret itu memang kita selalu memantau program dari yang dibuat oleh pelatih dan pelaksanaan yang dilakukan mulai dari pagi, ada yang siang, sore dan malam, itu juga kita pantau dan kita terjun betul ke lapangan melihat bagaimana perkembangan daripada atlet-atlet kita. Dan program yang kita buat dari Binpres itu sendiri, setelah bulan Maret awal kita boleh dikatakan training camp secara mandiri, dalam arti kata jalan, tapi biayanya ditanggung oleh pemerintah. Pada bulan Mei kita melakukan ada pretest. Pretest itu adalah mengukur daripada kemampuan atlet kita berkaitan dengan fisik. Tapi alhamdulillah itu sudah menunjukkan level yang
boleh masuk, boleh dikategorikan masuk ke level nasional. Setelah itu di akhir Juli kemarin itu juga kita melakukan post test. Kita melihat perkembangan dari Mei menuju sampai ke Juli, itu melihat perkembangan daripada kondisi fisik yang atlet itu melakukan, dalam artikan melakukan fisiknya. Alhamdulillah itu meningkat yang signifikan. Mudah-mudahan fisik ini selama 1 bulan ini menjelang berangkat, kita sudah menyampaikan kepada atlet semua dan menyampaikan para pelatih, fisik itu tidak ada lagi kita genjotkan lagi, hanya mempertahankan yang sudah dapat. Khusus untuk 1 bulan ke depan menuju PON Aceh Sumut, kita sudah mengarah kepada program mental, program strategi dan taktik yang perlu kita laksanakan. Tapi alhamdulillah kita lihat program yang dilakukan oleh cabur-cabur dari 34 cabur ini, program mental, program daripada strategi dan taktik itu alhamdulillah sudah jalan seperti itu. Oke, baik. Nah, ke Bang Oki nih. Bang Oki tadi sudah berdengar juga dari Binpres dan lain-lain. Ini kan yang merasakan secara langsung. Nah, apa saja yang diperoleh dari Platda ini sendiri? Tadi memang udah disinggung setelah pulang dari persiapan wilayah ya. Tadi yang langsung tidak ada lagi stop, langsung difasilitasi dan lain-lain. Dan sampai hari ini apa saja yang sudah diproses dan apakah sudah siap nih menuju PON 2024 yang akan dilaksanakan? Ya, insya Allah pasti siap ya. Karena udah 1 tahun. Bahkan untuk mempersiapkan PON ini kita 1 tahun sebelum Porwil itu kita udah siap. Sehabis Poprov, sebelum Poprov malah kita udah mempersiapkan di 2022 akhir. Ya. Jadi terkait untuk fasilitas tadi, ya memang KONI dari Maret alhamdulillah udah memberikan fasilitas seperti vitamin, suplemen, biaya untuk atlet. Kita juga alhamdulillah lah untuk semua kebutuhan kayak makan kita. Jadi memang benar-benar terkontrol, Bang. Jadi dari habis sebelum Porwil juga seperti itu, kita mengajukan kepada pengurus kita, atlet harus nginap, nggak bisa nggak nginap. Karena yang Abang bilang tadi, atlet itu nakal. Kita suruh tidur jam 9, dia jam 11 masih main game. Ya kan? Nakal, makanya kita inapkan. Jadi dari semua makannya, apa yang dia konsumsi itu kita tahu. Jadi benar-benar dikontrol. Terus untuk fisik yang Pak Ali bilang juga, alhamdulillah kita ada pelatih fisik yang khusus juga. Jadi memang kalau kayak seperti saya pelatih teknik, tapi untuk fisik itu kita khusus ada pelatih fisiknya. Jadi dia yang mengatur fisik level atlet kita gimana, udah level berapa segala macam gitu. Jadi benar-benar dari bawah benar-benar udah dipersiapkan lah. Sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin. Semoga ya memang apapun harapannya nanti bisa terdapat ya, Bang. Sama kayak Taulu juga bahkan mendatangkan pelatih dari Cina. Udah Melisa berangkat, yang pelatih Cinanya datang ke Jambi. Jadi benar-benar udah siap tempur. Jadi amunisinya udah lengkap Udah seperti lengkap, ya. insya Allah, ya. Jadi nggak kurang lagi gitu. Oke, nah Kak Melisa, kalau tadi mendengar cerita dari Binpres, kemudian juga dari Bang Oki, untuk strategi tahun ini seperti apa? Karena kan Kak Melisa ini salah satu yang memang diandalkan, dan tadi sudah cerita juga persiapan di sana sudah hampir sebulan lebih dan bakalan balik ke Indonesia, dan apa saja nih strategi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Kak? Ya, yang pasti itu berdoa, yang pastinya. Karena apapun itu kita suka berdoa dan bersyukur karena kita dapat diberikan kesempatan untuk kembali tampil di PON itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi dan tidak boleh meremehkan lawan karena semua pasti ada persiapan, semua pasti ingin juara. Balik lagi bagaimana cara melawan diri sendiri, bagaimana caranya agar kita tetap bertahan menjadi juara, karena merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan juara. Wah, ini kalau merebut lebih mudah ya, tapi mempertahankan ini yang sulit. Nah, tadi kan kita sudah dengar dari Bang Ali, Bang Oki juga menyampaikan bahwasanya banyak atlet-atlet baru, atlet-atlet muda. Nah, kalau Kakak sendiri melihat pergerakan dan pola yang diatur sejauh ini, apakah memang sudah signifikan nih mempersiapkan Jambi untuk menghadapi PON ini sendiri? Yang pasti di balik atlet yang berprestasi ada di belakang pelatih yang sangat hebat tentunya. Karena jika pelatih tidak mendorong dan mensupport untuk atlet berprestasi, atlet yang fisiknya atau hatinya yang lemah itu dia pasti bakal down, gak akan bisa kuat dan bertahan untuk menjadi juara. Baik, berarti memang melihat situasional saat ini memang perubahan ini pasti ada ya Kak Melisa ya.
Tapi kalau Ya. misalnya Kak Melisa melihat persiapan yang sudah dilakukan memang sudah cukup baik, seperti apa Kak? Untuk melihat atlet-atlet baru ini Untuk sendiri. persiapan, Mm-mm. ya. Untuk persiapan, karena generasi sekarang itu sangat-sangat luar biasa. Bisa mendapatkan juara umum di four wheel itu sangat-sangat luar biasa. Karena untuk mentargetkan mungkin hanya beberapa emas dan ternyata lebih dari 5 emas itu sangat luar biasa. Itu luar di target mungkin dari pelatih, dari kita semua, dan ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin juga di PON ini kita bisa naik peringkat. Baik ya. Oke, kita ke Bang Ali. Bang Ali, tadi kan sudah mendengar juga bagaimana sebenarnya, apakah ada asesmen nggak Bang untuk para atlet ini sendiri yang secara berkala? Kalau tadi kan dibahas sama Bang Oki, ada beberapa nih. Kalau yang memang dilakukan secara rutin perkembangan dan ketika memang atlet ini tidak bisa mengikuti strategi yang sudah diberikan nih, seperti apa biasanya langkah yang dilakukan Bang? Ya, arti di akhir ini memang kita bagian BEMPRES KONI sudah sampaikan kepada cabur dan khususnya kepada atlet dan pelatih bahwasanya strategi yang digunakan tentu di dalam strategi kita akan melihat apa kelebihan yang ada pada diri kita sebagai atlet dan apalagi kekurangan yang ada pada diri kita. Selanjutnya strategi yang dilakukan adalah melihat kira-kira perkembangan kira-kira pihak lawan yang lebih unggul dari kita mungkin sebelumnya. Nah, kita juga melihat kelebihan dan kekurangan daripada pihak lawan. Nah, itulah strategi-strategi yang akan dilakukan. Selanjutnya, memang apa juga disampaikan Melisa tentu tidak terlepas daripada ya kita ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu tidak terlepas kita, doa Provinsi Jambi, doa orang tua, doa keluarga, itu merupakan support yang paling utama di dalam untuk meraih kesuksesan di Aceh Sumut nanti. Yang berkaitan dengan ini, kita BEMPRES juga itu sudah menerapkan ada beberapa titik untuk kesamaan. Kita di sana sudah juga memberikan bentuk motivasi, ada juga berkaitan dengan psikologi dan mental di sana. Memang di sana mudah-mudahan kita sudah membakar jiwa daripada atlet kita, bahwasanya darah yang ada pada diri atlet sekarang itu kalau seandainya keluar itu berteriak Jambi, Jambi, dan Jambi akan menjadi juara di Aceh Sumut nanti. Inilah motivasi yang kita berikan kepada atlet kali kita. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan motivasi yang diberikan itu tidak terlepas daripada reward yang diberikan oleh Pemda, yaitu melalui Provinsi Jambi. Alhamdulillah di malam kemarin di Jambi itu sudah ada melakukan pelepasan secara resmi oleh Pak Gubernur, dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah menyampaikan dengan para pelatih, menyampaikan dengan atlet bahwasanya bagi atlet yang berprestasi yang merupakan kebanggaan daripada Provinsi Jambi itu akan mendapatkan reward atau hadiah itu minimal sama dengan reward yang diperoleh di Papua kemarin. Dan ini ada tambahan yang luar biasa. Atlet yang berprestasi yang mendapat medali emas, Pak Gubernur juga menyampaikan bahwasanya akan diumrahkan orang tuanya. Mudah-mudahan atlet waktu bertanding dia ingat orang tuanya yang sudah capek mengurus dia dari kecil sampai dia sekarang bisa sampai seperti ini sekarang. Mudah-mudahan atlet ini bisa menjadi juara dan sukses di Aceh Sumut nanti. Wah, ini sebagai dorongnya ya, pendobrak nih supaya atlet terus semangat ya. Terus semangat di luar dari memang nanti hadiah-hadiah dan juga lain-lainnya. Dan tadi salah satu yang paling penting adalah bagaimana dukungan orang tua ini juga sebagai bentuk apresiasi tertinggi ya. Nah, tadi kita membahas tentang strategi memahami lawan ya. Kalau dari tahun ke tahun nih Bang Oki sebagai yang terjun langsung ke lapangan dan melihat dari provinsi mana dan lawan mana yang biasanya menjadi saingan terberat dari Provinsi Jambi, dan apakah memang ini akan menjadi temuan lagi tahun ini atau seperti apa Bang? Ya, kalau untuk lawan ya, memang dari dulu. Memang kita kalau untuk Sumatera itu, kebetulan dia tuan rumah sekarang, Sumut. Sumatera Utara? Sumatera Utara. Dan juga mereka kita komunikasi, kita lihat juga, mereka juga full tim persiapannya di Cina juga. Jadi selain Sumut, Jawa Tengah, kebetulan juga Jawa Tengah juara umum juga, terakhir kemarin juara umum di PON juga. Memang Wusu Santa Jawa Tengahnya diunggulkan lah, tapi ya tidak menutup kemungkinan lah, kita juga udah persiapannya kalau saya pikir sih sudah benar-benar matang lah, dari support dari pemerintah juga, dari anak-anaknya juga keinginannya juga tinggi, jadi
kita benar-benar berusaha lah. Baik. Nah, berarti kalau misalnya kan jadi cerita umum lah ya kepada atlet-atlet. Ketika memang atlet tahu nih tempat tujuannya adalah tempat yang paling kuat nih. Bagaimana nih persiapan para atlet ini supaya tidak turun nih ketika nanti sampai di Sumut, wah ini langsung ke tuan rumahnya nih seperti apa deh? Iya, jadi kebetulan juga sebelum persiapan Porwil kita TC-nya di Sumut. Jadi kita juga dengan anak-anak yang main PON di Sumut besok, kebetulan atlet kita udah kenal juga. Jadi kita udah tahu juga keunggulannya, kelebihannya, kita pelajarin lah intinya gitu. Jadi tinggal kita praktek di lapangan aja nanti. Baik. Nah, kalau ini dari Bang Oki, saya pengen tanya nih dengan Kak Melisa. Kak Melisa, kalau melihat dari jauh ini wilayah atau provinsi mana nih yang paling kuat nih biasa dari tahun ke tahun untuk Wushu Sanda ini sendiri, Kak Melisa? Ya, sama yang dibilang sama Oki itu Sumut dan Jawa Tengah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin yang baru-baru juga yang mungkin tidak pernah kita lihat, kita tidak tahu bagaimana tekniknya, itu kan kita juga tidak tahu dan itu harus kita waspadai. Jadi menurut saya semuanya tidak boleh diremehkan, yang pasti kita tetap harus berusaha. Baik ya, oke. Baik, terima kasih Kak Melisa ya. Kita tahan dulu. Nih sebenarnya kalau melihat dari perspektif ya, bisa saja nih di daerah lain, provinsi lain juga menyatakan Jambi ini lawan yang kuat seperti itu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang akan kita hadirkan nanti yang menjelang proses dan juga program-program lanjutan dari Binpres dan juga para atlet ini dalam menuju PON 2024. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara. Dan ketika membahas para atlet anak muda yang ada di Provinsi Jambi, saya selalu merinding, saya selalu semangat. Karena memang atlet-atlet dari Provinsi Jambi ini bukan atlet-atlet yang bisa diremehkan sebenarnya. Walaupun tadi memang ada pandangan beberapa daerah yang menjadi salah satu istilahnya uji coba juga, kemudian jadi TC juga. Tapi Jambi ini juga salah satu wilayah yang juga disegani sebenarnya untuk wilayah di luar sana. Nah, tadi juga mendengar prestasi, kemudian perayaan medali, proses yang dilakukan dan memang begitu panjang. Kalau misalnya kita membahas nih Pak Bang Ali dari Binpres sendiri, kan tadi ada proses yang panjang, terus juga ada program-program nih yang akan dilakukan. Nah tadi selain dengan program-program yang disebutkan, ada lagi nggak program-program lain yang memang sedang dipersiapkan baik sebelum PON, setelah PON nanti ataupun juga tahapan lanjutnya? Mungkin yang tahapan yang terakhir setelah ini mungkin kita ambil setelah mengadakan PON. Kita memang bagian Binpres itu apa yang disampaikan Oki, tetap kita mempersiapkan untuk kesiapan daripada kejuaraan-kejuaraan lain itu adalah berkaitan dengan tentu tidak terlepas dari bibit yang ini. Kita lihat memang yang namanya untuk prestasi itu memang dibutuhkan memang tentu tidak terlepas dari fisik yang oke, teknik yang bagus, tapi kalau untuk fisik tentu tidak terlepas juga daripada umur gitu kan. Yang seperti ya ananda kita seperti Melisa itu diperkirakan ini termasuk dia bisa mengikuti kejuaraan yang terakhir untuk level PON. Mungkin untuk PON berikutnya di samping ada aturan, memang Melisa ini sudah dikatakan atlet yang senior. Tapi kita lihat juga regenerasi berikutnya ini memang khusus untuk yang dari USU itu memang kita lihat itu luar biasa dari cara pembibitannya. Jadi program kita selanjutnya adalah bagaimana mencari bibit-bibit yang lebih unggul untuk mempersiapkan cabur-cabur dan atlet-atlet yang ada di Provinsi Jambi ini. Baik. Nah, kalau ke Bang Oki, kalau untuk program-program lanjutannya setelah nanti sebelum persiapan ini dan lanjutannya seperti apa, ada nggak Bang? Iya, kalau untuk setelah kita evaluasi. Jadi setelah pertandingan biasa kita evaluasi kekurangannya di mana untuk latihan tetap. Tapi memang nggak seketat sekarang persiapan. Jadi kalau kayak sekarang kan sehari 2 kali itu pasti paling restnya di hari Minggu. Nah kalau udah nggak ada kejuaraan misalnya lagi itu paling kita evaluasinya latihannya seminggu itu 4 kali aja gitu. Jadi ada rest dan juga kan anak-anak banyak yang kuliah juga gitu kan. Jadi selama ini mereka kuliah ya gitu alhamdulillah dibantu Pak Ali juga. Pak Ali izin ini anak mau ke sini jadi
ya koordinasi lah, saling support lah kalau sama Jambi gitu Bang. Baik, berarti ada koordinasi Iya, lah ya betul. untuk menjamin bahwa anak-anak ini, ya tadi salah satunya mungkin Kak Melisa juga nih sekarang lagi di China. Betul. Mungkin gimana nih Kak Melisa untuk terkait izin dan lain-lain, apakah memang sudah diberikan dukungan pemerintah sejauh ini seperti apa Kak Melisa? Tadi memang udah di awal dibahas ya sedikit dukungannya sudah lebih baik nih, tapi gimana nih kalau perspektif Kak Melisa nih? Ya, alhamdulillah dispensasi karena kan kebetulan baru juga saya lulus di P3K Guru dan dapat izin juga dari dinas dan langsung yang pastinya membawa nama baik Provinsi Jambi dari pemerintah pasti diizinkan. Baik. Nah, tadi kan kita membahas tentang pendampingan. Di awal tadi ada pendampingan fisik, kemudian pendampingan beberapa hal. Kalau di sekolah yang sekarang Kak Melisa lakukan, pendampingannya ada apa saja Kak? Mungkin bisa jadi cerita juga untuk cerminan nih para atlet di Jambi. Yang pasti di sini sangat disiplin. Jadi masing-masing kelas itu mempunyai pelatih yang sangat-sangat bertanggung jawab untuk siswanya atau atletnya di sini masing-masing gitu loh. Jadi kita mengikuti kelas yang benar-benar itu kelas untuk yang kelas wanitanya kelas yang tertinggi. Ibaratnya ada tim A, ada levelnya gitu, ada A, B, C, D dan selanjutnya. Dan kita alhamdulillah mendapatkan posisi di level yang pertama di tim A. Jadi benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat banget di sini dan melatih mental sih pastinya lebih baik lebih di sini. Oh, baik. Berarti memang lebih ke mental. Nah, kalau di Binpres, Pak, tadi kan di Cina ini ada pelatihan mental dan lain-lain. Apakah tadi sudah saya dengar di segmen sebelumnya ada pelatihan pendampingan psikologis dan lain-lain. Kalau di Jambi seperti apa nih pendampingan para atlet? Karena di luar dari fisik, mentality ini juga harus dibangun dengan lebih baik, Pak. Jadi program kita di dalam 1 bulan ini, khususnya yang menjelang keberangkatan kita ini, kita sudah melakukan pelatihan awalnya berkaitan dengan yang pertama ada yang psikologi, mental, dan berkaitan dengan motivasi. Itu yang kita berikan di dalam, termasuk yang terakhir ada kita memberikan karakter building. Yang berkaitan dengan ini, memang mental ini yang diutamakan, tapi kalau mental ini tidak terlepas daripada kesiapan sebelumnya. Kesiapan sebelumnya tentu ditentukan oleh fisik dan teknik. Kalau fisik sudah oke, teknik sudah oke, mental ini tentu tidak terlepas daripada tolak ukur daripada dia melakukan tryout dan try-in. Dia sering melakukan tryout dan try-in, otomatis secara mentalnya itu mudah boleh dikatakan sudah mulai kokoh. Semakin banyak dia tanding, semakin dia baik secara tryout mau try-in, itu merupakan untuk kesiapan mentalnya. Dan ditambahkan lagi memang khusus kita dari perguruan tinggi dari UNJA itu sudah juga beberapa teman kita ajak untuk pendampingan berkaitan dengan mental, dan juga ada kita lihat juga dari para pelatih yang begitu memahami tentang beberapa pengetahuan tentang mental, itu juga kita bawa untuk mengajak ke atlet-atlet ini. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan dorongan seperti ini, mental ini terakhir itu ada juga yang berkaitan dengan yang apa disampaikan dengan Pak Gub tadi berkaitan dengan reward tadi. Tadi dari Pak Gubernur, terus yang dari perguruan tinggi sendiri, bahwasanya atlet yang berprestasi di Provinsi Jambi ingin kuliah itu akan diberi fasilitas yang agak mudah untuk masuk ke perguruan tinggi. Ini ada juga merupakan untuk penanaman mental baik atlet yang sedang tanding dan mental daripada bibit-bibit yang baru, karena dengan bisa berprestasi, dia bisa kuliah, dia bisa mendapatkan bonus yang besar daripada pemerintah. Ini kira-kira bentuk program-program yang berkaitan dengan mental yang pernah kita berikan kepada atlet. Baik, ini menarik nih ketika kita membahas tentang program pemerintah, reward dan lain-lain. Nah, kolaborasi yang dilakukan KONI untuk menjamin hal tersebut memang benar-benar akan terus dilakukan ke depannya seperti apa, Pak? Di samping ini, di terakhir ini juga, karena yang kita tanamkan kepada atlet bahwasanya untuk sekarang itu atlet kalau sudah berprestasi bisa menjamin untuk masa depannya. Ya mungkin sudah kita contohkan tadi seperti Oki. Dia mau berprestasi, kita ajak masuk perguruan tinggi, tamat perguruan tinggi, sekarang alhamdulillah sudah jadi guru. Termasuk Melisa, alhamdulillah sudah lolos juga dari P3K menjadi seorang guru gitu kan. Mudah-mudahan atlet-atlet lain yang kira-kira yang berprestasi, yang masih bisa masuk ke kuliah, mungkin di sini adalah merupakan salah satu bentuk memotivasi daripada atlet-atlet Jambi supaya bisa dalam arti kata berminat untuk masuk
sebagai atlet di cabur-caburnya masing-masing. Gitu, Wah, ya baik. Berarti ini memang sudah ada beberapa hal yang akan dijanjikan seperti itu. Nah, sehingga memang para atlet diharapkan terus menjaga semangatnya seperti itu ya, Pak Ali ya. Nah, kalau dari Bang Oki nih, Bang Oki, apa saja benefit yang sudah dirasakan ketika memang sekarang sudah menjadi atlet, berarti dari tahun berapa tadi? 2007 hingga saat ini udah hampir 15 tahun lebih ya. 16 tahun atau 17 tahun kurang lebih. Apa saja benefit yang didapatkan, Bang Oki? Alhamdulillah ya. Kayak Pak Ali bilang tadi, dulu saya kuliah bener-bener, tapi kuliah olahraga. Memang basic saya juga suka olahraga. Jadi memang kuliah di pendidikan olahraga bener-bener dipermudah lah. Jadi ketika kita persiapan, dan juga saya lihat teman-teman yang lain juga, kan banyak juga teman-teman yang atlet platnas juga segala macam. Memang bener-bener diberi kemudahan lah, disupport penuh oleh fakultas gitu. Termasuk ada juga atlet saya sekarang, walaupun nggak di olahraga, di ekonomi Pak Ali, tetap disupport juga. Disupport. Terakhir dia kemarin kejuaraan Asian University Games. Yang satu dari Unja, satu lagi di UT, Universitas Terbuka. Dan masuk UT pun karena ya dipermudah juga kemarin kan. Jadi saya sarankan, ya mau jadi atlet, tapi pendidikan tetap jalan, saya bilang gitu. Nah, jadi alhamdulillah lah, 2 atlet itu kemarin mewakili Indonesia. Alhamdulillah dua-duanya dapat emas. Baik, ini yang paling penting ya tadi ya. Walaupun memang apa istilahnya olahraga juga sebagai background, tetapi juga harus didampingi dengan hal yang lain. Jadi atletnya harus multi talenta juga ya. Iya, betul. Melakukan banyak hal dalam satu waktu seperti itu. Pasti capek banget dan lain-lain. Ini perlu nih dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan kita ke Kak Melisa. Kak Melisa nih yang juga tadi kita bahas di awal yang memang sudah cukup senior. Bagaimana nih Kak benefit yang dirasakan, kemudian program-program sejauh ini untuk membantu Kak Melisa dan juga para atlet lainnya Kak? Ya, yang pasti itu untuk kayak saya kan juga jadi zaman kuliah gitu. Jadi untuk izin dan lain-lain itu dipermudah pastinya. Dan yang pasti itu untuk kayak materi, dapat bonus itu rewardnya itu sangat-sangat luar biasa. Sama seperti kayak tadi kan katanya untuk PON ini akan mendapatkan bonus umroh untuk orang tua, dan alhamdulillah PON kemarin saya sudah bisa memberangkatkan kedua orang tua saya. Dan dari hasil game kemarin itu juga saya sudah bisa banyak yang saya dapatkan untuk membahagiakan orang-orang. Baik, berarti memang apa istilahnya benefit dan program lanjutan dan lain-lain. Nah, kalau untuk terkait dengan program-program lainnya ada tidak Kak yang mungkin menjadi catatan juga untuk di area pengembangan seperti itu Kak? Yang pasti kalau dari generasi itu sangat-sangat bagus, itu kayak dari PPLP ya Pak. Kalau dari PPLP itu dari sekolah, jadi emang kita melihat dari bibit-bibit dari bawah dulu untuk dia menjadikan mereka itu menjadikan senior. Karena kan untuk di Santa itu khususnya di WUSU itu nggak ada yang instan, nggak ada yang baru sebulan 2 bulan latihan itu langsung bisa jadi juara, itu jarang sekali. Jadi emang bertahun-tahun, dan saya mendapatkan PON di Papua itu pun juga nggak langsung saya 1 tahun langsung juara 1, enggak. Tapi saya butuh proses untuk mendapatkan juara 1 itu harus juara 3 dulu misalnya, juara 2 dulu, dan mencapai ke puncak juara 1 itu benar-benar tidak mudah. Kembali lagi untuk program-program pelatih dan program-program pemerintah pastinya. Saya percaya apa yang dilakukan oleh pelatih dan pemerintah itulah yang terbaik untuk atlet. Baik ya. Nah, Pak Bang Ali, tadi sudah mendengar juga. Kira-kira sejauh ini ada nggak lagi yang hal pengen dikembangkan lebih lanjut dan catatan khusus, Bang? Khusus untuk Provinsi Jambi, untuk mengembangkan olahraga, kita lihat itu sudah mungkin dari Dispora, itu sudah ada yang namanya PPLP. Arti PPLP ini yang merupakan pusat daripada pembinaan pelajar, itu dimulai anak-anak yang level SLTP dengan SLTA. Dulu memang di Provinsi Jambi melalui Dispora juga itu ada juga kelanjutan dari PPLP, ada PPLM. Tetapi memang program ini sempat terputus, tapi kita berharap untuk ini ke depan melalui pemerintah Dispora itu bisa juga menghidupkan kembali PPLM, karena kita lihat prestasi itu selalu muncul itu di saat atlet itu posisinya di level mahasiswa. Nah, disinilah kita lihat mudah-mudahan sebelum ini 5 tahun belakangan dulu itu pernah ada PPLM, tetapi memang untuk di akhir ini memang PLM itu dibekukan dulu untuk sementara, tapi mudah-mudahan ini bisa dikembalikan lagi. Nah, setelah
adanya PPLM, tentu kita di perguruan tinggi dan di tempat manapun itu bisa mensupport daripada atlet. Inilah program-program daripada kelanjutan daripada pembinaan atlet untuk yang lebih mudah dan terarah untuk ke depan. Baik, ya. Jadi memang istilahnya sudah ada program-program yang memang dibentuk khusus ya, Bang Ali ya. Jadi tidak hanya memang para mahasiswa atau tingkat pelajar saja sudah dibentuk dengan sedemikian rupa. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita di segmen ketiga, saudara, kita masih penasaran nih seperti apa prosesnya dan apa sih harapannya untuk atlet ke depannya dan juga mungkin poin-poin penting nih ketika ingin dilakukan di PON 2024. Usai jeda kami bahas kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara. Wah, tidak terasa nih pembahasan kita yang begitu menarik. Sebenarnya saya masih banyak nih kisi-kisi pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan narasumber kita pada hari ini. Tapi terbatas dengan waktu. Semoga nanti di lain kesempatan kita masih bisa berbincang dan juga ngobrol lebih lanjut. Apa saja persiapan dan mungkin nanti ketika sudah pulang dari PON bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Nah, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Pertama saya persilakan oleh Bang Ali. Boleh disampaikan apa Bang Ali kepada pemirsa dan juga penonton yang sedang menyaksikan? Baik, arti PON Aceh Sumut itu sudah mulai berjalan dari sekarang. Senam sudah berangkat pagi tadi. Arti untuk itu pada ini kita mohon pada masyarakat Jambi, mohon doa restunya. Mudah-mudahan dengan doa dan restu daripada masyarakat Jambi, atlet kita yang akan berangkat dengan jumlah 217 itu akan mendapatkan prestasi dan sukses selama di Aceh Sumut nanti. Dan yang terakhir, kita mintakan juga bahwasanya tidak ada kesuksesan itu timbul apabila atlet itu tidak memiliki pendidikan. Mudah-mudahan atlet kita di Jambi ini semuanya mau sekolah, semuanya mau berkuliah untuk mahasiswa, jadi seorang mahasiswa. Karena ini merupakan kesuksesan ini tidak terlepas daripada pendidikan yang ditempuh selama ini. Oke, terima kasih. Baik, ya, jadi tetap harus ada pengimbangan ya apa yang dilakukan. Oke, Pak Ali tadi sudah ngomong nih, Bang Oki lagi. Bang Oki, apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa juga penonton yang ada di rumah? Baiklah, kami dari cabur Wusu Jambi, insya Allah berangkat di tanggal 6 September. Kami udah mempersiapkan semuanya, udah 1 tahun terakhir udah memang benar-benar siap. Kami mohon doa dan dukungan untuk masyarakat Jambi. Semoga kami Wusu Jambi bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Jambi. Insya Allah bisa membawa emas lebih dari hasil di Papua besok, di Papua kemarin. Amin. Amin, baik ya. Ini luar biasa semangatnya ya. Harus emas seperti itu ya. Jangan sampai nggak yang emas ya. Pokoknya harus emas. Semangat. Nah, kita dengar Kak Melisa nih. Kak Melisa ada yang disampaikan tidak pada adik-adik atau penonton yang ada di rumah nih? Langsung dari China. Silakan Kak Melisa. Ya, siap. Terima kasih diberikan kesempatan. Yang pasti udah diborong kayaknya dengan Pak Ali dan Coach Oki. Yang pasti butuh dukung dan doa support kepada masyarakat Jambi dan pemerintah. Dan semoga saya masih bisa diberi kesempatan untuk tetap mempertahankan medali emas tersebut. Dan semoga untuk generasi-generasi lainnya daripada mengikuti kegiatan-kegiatan nggak jelas, ayo kita ikutin kegiatan positif. Kita bangun prestasi anak Jambi agar menjadi anak-anak yang benar-benar berguna untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Kak Melisa, jaga kesehatan di sana, terus jaga semangatnya juga. Kita tunggu kepulangannya ke Indonesia ya, langsung ke Sumatera Utara besok dan kita tunggu kabar gembiranya. Terima kasih sekali lagi Kak Melisa sudah bergabung bersama kami langsung dari China. Terima kasih juga Bang Ali langsung dari Binpres sudah bercerita juga terkait dengan program-program yang akan dilakukan dan juga begitu banyak pendampingan yang juga sedang berproses. Dan juga Bang Oki sudah hadir bersama kami di sini jadi motivasi juga teman-teman di atlet wusu dan yang lain. Salam juga sama teman-teman di sana. Dan saudara, tadi pembahasan kita sudah
masuk penghujung akhir dan tadi sudah mendengarkan PON 2024 yang terhitung tinggal beberapa hari lagi dan sudah ada yang mulai berangkat esok hari. Ini menjadi program yang menjadi fokus untuk semua lini masa. Dan khusus di pemerintahan Provinsi Jambi begitu banyak tadi target dan juga poin-poin yang menjadi penilaian untuk membantu para atlet ini meningkatkan semangatnya. Dan peran dan fungsi kita adalah juga membantu mendorong para atlet ini untuk dapat merasakan kenyamanan dengan support dan dukungan penuh dari hati kita semua. Saya Azad Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.